Hai semua, jumpa lagi di IRV Project. Hari ini IRV hadir masih dalam rangkaian seri Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, hari ini IRV akan lanjut tentang Asesmen Kompetensi Minimum Literasi. Seperti apa, dan kita akan berikan beberapa contoh berdasarkan hasil BIMTEK dari guru belajar. Ya, kita akan masuk pada mengenal asesmen kompetensi minimum, yaitu literasi. Apa itu literasi? Dalam hal ini adalah khusus tentang literasi baca tulis. Nah, literasi baca tulis itu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta berpartisipasi di lingkungan sosial. Nah, artinya literasi baca tulis ini tidak hanya digunakan sebagai bahan membaca atau menulis, tetapi merupakan literasi dasar yang menunjang literasi-literasi selanjutnya dan bahkan bisa digunakan untuk berbagai muatan pelajaran. Jadi ini merupakan literasi yang mendasar dan ini perlu dikembangkan sehingga perlu dilatih untuk pengetahuan, kemudian untuk pengembangan, serta pemahaman potensi yang lebih lanjut. Nah, dalam seri AKM ini, komponen literasi meliputi 3. Yang pertama adalah dari segi konten. Apa saja konten-konten yang mencakup pada komponen literasi untuk persiapan asesmen kompetensi minimum. Yang pertama itu adalah adanya teks informasi. Nah, teks informasi ini bertujuan untuk memberikan fakta, kemudian data, informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Jadi nanti dalam praktiknya atau dalam soalnya itu adalah siswa diberikan berbagai informasi yang di dalamnya ada fakta, ada data, kemudian digunakan untuk pengembangan wawasan mereka. Kemudian ada teks fiksi. Teks fiksi ini berkaitan dengan bagaimana memberikan pengalaman untuk mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Jadi teks fiksi ini bisa berupa teks cerita, kemudian teks fiksi berupa prosa ataupun puisi nanti yang bisa digunakan untuk agar si pembaca, agar siswa tersebut bagaimana dia dapat menikmati, terus mendapatkan hiburan hingga melakukan perenungan terhadap isi teks fiksi itu sendiri. Yang kedua itu adalah proses kognitif, yaitu adanya menemukan informasi. Jadi menemukan informasi ini melingkupi bagaimana mereka mencari, kemudian mengakses informasi, serta menemukan informasi tersurat dari sebuah wacana. Jadi disajikan sebuah wacana, kemudian mereka menemukan informasi yang benar-benar ada atau tersurat secara langsung pada wacana tersebut. Selanjutnya ada interpretasi dan integrasi. Jadi di sini diharapkan siswa itu mampu memahami informasi tersurat ataupun tersirat, kemudian memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan sebuah inferensi. Jadi di sini anak-anak lebih berkembang proses kognitifnya, bagaimana mereka bisa memadukan beberapa bagian teks untuk menghasilkan sebuah inferensi baru, tetapi yang masih terkait pada teks informasi itu sendiri. Yang ketiga itu adalah melakukan evaluasi dan refleksi. Di sini siswa itu diajak bagaimana menilai sebuah kredibilitas, kemudian kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Ini adalah bagian lebih lanjut bagaimana mereka mampu melakukan evaluasi dan refleksi terhadap isi teks maupun di luar teks. Terakhir itu adalah konteks, itu adalah berkaitan dengan personal, itu berkaitan dengan kepentingan diri sendiri. Sosial budaya itu berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya maupun isu kemasyarakatan.
Dan yang ketiga adalah scientific, itu adalah isu, aktivitas, serta fakta ilmiah yang bisa bersifat futuristik. Jadi pada jenjang SD, untuk literasi juga terdapat 3 level pembelajaran. Ini sama seperti numerasi. Pada level pembelajaran 1 itu adalah untuk kelas 1 dan 2. Jadi pada level ini siswa akan menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks. Selain itu, siswa juga akan diajak memahami teks secara literal, kemudian menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi, baik teks tunggal maupun teks jamak. Nah, selain itu, siswa juga akan mengevaluasi dan merefleksi dengan menilai format penyajian dalam teks. Jadi, untuk kelas 1 dan kelas 2 ini, level pembelajaran untuk literasi ini termasuk pada level pembelajaran 1. Kemudian, pada level pembelajaran 2, ini untuk kelas 3 dan 4. Pada dasarnya hampir sama dengan apa yang ada di level 1. Hanya saja, siswa di sini akan menilai format penyajian teks. Selain itu, siswa akan merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Jadi ini jenis atau teksnya itu lebih berjenjang atau disesuaikan dengan jenjang untuk anak kelas 3 dan kelas 4. Begitu pula di level pembelajaran 3 untuk kelas 5 dan 6. Jadi hampir sama dengan level pembelajaran 2, hanya saja konten yang digunakan itu sesuai dengan jenjang. Jadi semakin tinggi level, berarti konten yang digunakan semakin kompleks dan bersifat holistik ataupun bersifat majemuk. Nah, sebagai contoh, ini ada beberapa contoh assessment literasi tingkat SD. Yang pertama itu adalah pada kompetensi menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Di sini adalah di level 1. Nah, disajikan 3 gambar. Jadi gambar pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dari masing-masing gambar ini, anak diharapkan mencermati gambar dengan baik. Apa isi gambar, terus bagaimana mereka mampu melihat gambar dengan baik dan bisa menilai kesesuaiannya. Contoh soalnya seperti ini. Pada gambar nomor berapakah Sukma dan Trisna berhasil menangkap capung? Jadi ini mengisahkan 2 orang anak, yang satu bernama Sukma dan satu bernama Trisna. Jadi dari gambar, yang manakah mereka berhasil menangkap capung? Jadi apakah di gambar nomor 1, jika nomor 1 berarti A, kemudian gambar nomor 2 berarti B, gambar nomor 3 berarti C. Jadi di sini terlihat, ini adalah ketika mereka melihat banyak orang bermain, tidak hanya bermain mencari capung, kemudian ini mereka berusaha merangkap, dan ini nampaknya sudah masuk dalam jaring. Jadi gambar yang paling cocok itu adalah gambar nomor 1 atau option A. Contoh yang kedua, itu pada kompetensi menemukan informasi tersurat pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjang. Nah, ini disajikan sebuah denah. Kemudian di denah itu terdapat pengantar. Ada seorang anak bernama Mela mempunyai teman baru di kelasnya. Namanya Arini. Mela ingin mengajak Arini bermain sepeda di taman kota. Sayangnya, Arini belum tahu letak taman kota. Kemudian, Mela membuat sebuah denah untuk Arini. Jadi ini adalah denah yang dibuat oleh Mela. Menurut denah tersebut, di manakah letak taman kota? Nah, ada pilihan. A di samping rumah Mela, B di seberang masjid, C di seberang toko buku. Jadi berdasarkan denah, maka yang tepat itu adalah di seberang toko buku atau C. Nah, itu tadi teman-teman tentang beberapa contoh soal berkaitan dengan literasi. Nah, harapannya adalah teman-teman guru, Bapak Ibu guru semua bisa mengikuti BIMTEK-BIMTEK yang dilakukan oleh Kemdikbud. Seperti di sini adalah guru BIMTEK pada seri guru belajar khusus untuk AKM. Nah, itu tadi. Selamat mengikuti BIMTEK. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan update di ERV Project. Bye-bye, terima kasih.